Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Septuagesima, Minggu 16 Februari 2025, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-12 hingga ayat 18. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Orang-orang yang menyimpang darimu akan ditulis di debu tanah, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan, sumber air yang hidup. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya nyata di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tetapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datanglah hari malapetaka atas mereka. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian. Selamat sore bagi kita semua. Terpujilah Kristus atas kebaikannya bagi kita yang telah memberi kita kesempatan kembali untuk berkarya, bersekutu, bersaksi di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. 1 minggu telah kita lewati, kita diberinya kekuatan baru setiap hari, diberi kita keselamatan. Bahkan saatnya kita diberi memuji, memuliakan Tuhan pada hari ini. Tema kita dalam Minggu Septuagesima, Tuhan pengharapan kita. Septuagesima berarti 70 hari sebelum Paskah atau kebangkitan Kristus. Itu berarti kita telah bersiap untuk merayakan hari Jumat Agung dan Paskah. Dan untuk persiapan itu kita mulai dari Minggu Septuagesima. Septua itu 70 hari, 7. Dalam minggu yang ke-70 sebelum hari kebangkitan Yesus, kita disuguhkan sebuah tema pengharapan. Jika dikaitkan dengan tahun kemandirian, ini sangat relevan karena GKPA berharap sebuah perubahan yang besar terjadi di tahun kemandirian ini. Jadi bagaimana cara supaya terjadi perubahan-perubahan di GKPA? Kita mulai dari
diri kita. Kalau saya katakan nanti GKPA, kita jawab dengan unggul melayani. GKPA. Nah, ini harus terus-menerus kita camkan. Kalau kita bertemu warga jemaat GKPA entah di mana, baik ketika kur, ketika pertanyaan, ketika ketemu di jalan atau di pasar, ketika ketemu GKPA, lalu kita jawab unggul melayani. Mengapa itu? Supaya itu terpatri di hati, di pikiran. Lalu setiap hari itu kita dengung-dengungkan di hati kita, maka kita akan melakukan aksi menjadi unggul melayani. Jadi pengharapan kita di tahun kemandirian ini, di GKPA itu mulai terbangun keunggulannya melayani. Contoh paling sederhana, mengapa Renstra kita berkata tahun ini tahun kemandirian, bukan pesta ulang tahun ke-50 GKPA atau pesta olok-olok 50 tahun GKPA. Karena Renstra ini berkata bukan tahun pesta olok-olok atau 50 tahun GKPA yang mau kita rayakan, tapi apa? Kemandirian GKPA dari HKBP. Ini tahun menjunjung beringinnya GKPA. Dalam usia ke-50 tahun sebagai gereja yang mandiri, sebagai gereja yang telah mengelola sendiri daya dana dan teologi, maka kita sudah mulai berpikir, berharap GKPA akan maju dan unggul. Maka kita harus sadar bahwa tahun ini bukanlah tahun olok-olok atau tahun ulang tahun, tapi tahun kemandirian. Dengan begitu di usia ke-50 tahun ini kita mulai berpikir, sebenarnya kita mulai lahir mandiri kapan? GKPA itu mulai lahir kapan? Ini pertanyaan yang harus dijawab supaya GKPA menjadi unggul dari gereja-gereja lain. Dalam mars yang dicipta oleh Bonar Gultom, dalam syairnya dikatakan begini, engkau yang paling sulung dahulu ditempa, menjadi saksi Kristus tetaplah setia. Jadi GKPA itu paling sulung di tanah Batak, saksi Kristus. Tapi kalau kita mengatakan hari lahir GKPA itu 26 Oktober 75, usia kita masih 50 tahun. Berarti salahlah syair itu yang mengatakan kita paling sulung. Maka mulailah kita berpikir dalam usia kedewasaan kemandirian kita 50 tahun, menentukan hari lahirnya GKPA itu kapan. Harus menjadi yang paling sulung. Di tanah Batak sekarang paling sulung HKBP, lahir 7 Oktober 1861. Maka GKPA harus menentukan tanggal lahirnya lebih sulung dari HKBP. Kapan itu? Maka kita pilihlah hari dibaptisnya orang Angkola pertama, Simon Siregar, menjadi pengikut Kristus sebagai tanggal lahirnya GKPA. Maka kita lahir 31 Maret 1861. Maka kita lebih tua dari gereja-gereja Batak yang ada di tanah Batak, yang lahir dari lembaga sending baik Ermelo dan Rain Mission Gesell South. Maka usia kita menjadi 162 tahun GKPA. Ini yang perlu kita bangun sekarang, sehingga ada perubahan yang signifikan dan punya harapan bahwa GKPA menjadi gereja unggul melayani dalam kebersamaan, sehingga GKPA menjadi gereja yang menjadi tolak ukur penginjilan di tanah Batak. Dimulai dari mana? Paraosorat Spiro. Maka di Paraosorat sekarang dibangun monumen 150 tahun Kristen tanah Batak, dibangun rumah doa, dibangun teacher untuk tempat retreat, sehingga mulailah dicanangkan setiap resort di Bonaburu atau dari kota-kota retreatlah ke Paraosorat Center. Jangan lagi ke Taman Iman, jangan lagi ke Salib Kasih, tapi retreatlah ke Paraosorat. Maka itulah harapan keunggulan GKPA ke depan. Saya kembali ke tema, karena ini tahun kemandirian dan minggu ini
Tuhan pengharapan kita. Yeremia sebagai nabi menghadapi musuh. Mereka terbuang di Babel, lalu diejek, dihina oleh orang Asyur. Di mana firman Tuhanmu itu? Di mana Tuhanmu? Kau terbuang di Babel, engkau hina di Babel, engkau tidak punya kuasa di Babel, kau orang buangan di Babel. Lalu Yeremia sebagai nabi, dia tidak punya tempat untuk berlindung, dia tidak punya tempat untuk berharap. Lalu dia mengatakan dalam ayat 12 dan ayat yang ke-13, dia berkata begini, tahta kemuliaan agung sejak semula, tempat bait kudus Allah, ya Tuhan pengharapan Israel. Ini menunjukkan bahwa Yeremia menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan, Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan. Sejak dahulu tahtamu kemuliaan Tuhan tetap tinggal sejak dahulu kala. Jadi berarti pengakuan Yeremia, walau mereka terbuang di tanah Babel, walau mereka terhina di tanah Babel, tetapi mereka berharap Tuhan tempat perlindungan mereka. Sebab janji Tuhan akan memulihkan mereka, tetap mereka harapkan terjadi. Itu yang kita pelajari dari teks ini. Mengapa dan bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan dan pengharapan yang sejati. Yang kedua yang kita pelajari dari teks ini adalah Tuhan adalah sumber kesembuhan dan keselamatan. Maka dalam ayat yang ke-14, sembuhkanlah aku maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujian. Berarti Yeremia hendak mengajak umat Israel bahwa hanya Tuhanlah sumber kesembuhan, hanya Tuhanlah sumber keselamatan. Kalaupun mereka terbuang, mereka menghadapi tantangan, seolah-olah mereka tidak bisa sembuh, tidak boleh dipulihkan, tidak mungkin keluar lagi dari Babel. Tetapi Yeremia tetap merawat pengharapan mereka bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan dan keselamatan. Itu yang kita pelajari dari teks ini. Dan ketiga, Tuhan pembela bagi orang percaya. Kalau kita baca ayat 15 sampai 18 nanti, di mana Yeremia menghadapi ejekan, menghadapi hinaan dari orang-orang Asyur, sehingga dia tidak mau membela diri, tetapi dia serahkan ketakutannya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang membela dirinya atau membela umat Israel. Ketika orang Asyur mengatakan, mana firman Tuhan? Lalu dia berkata, biarlah genap. Artinya dia tidak mau terpancing untuk membalas hinaan dengan hinaan. Dia tidak mau terpancing untuk membalas ejekan dengan ejekan. Tetapi dia menyerahkan pembelaannya kepada Tuhan. Ini yang kita pelajari dari teks ini. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, apakah pengharapan Yeremia sebagai nabi ketika menghadapi musuh Asyur di tengah-tengah kerajaan Babel? Lalu bagaimana dia bersikap terhadap orang itu dan dia terus menyatakan pengharapannya kepada Tuhan? Bagaimana atau apa pengharapan Yeremia dari Allah sebagai sumber pengharapan dan perlindungan? Yang pertama, Yeremia berharap kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai perlindungan yang kekal. Mengapa? Karena dia sadar bahwa tempat kemuliaan Allah yang kekal itu ialah bait Allah di Yerusalem. Mereka menginginkan bahwa Allah sebagai tempat kubu pertahanan itu nyata dalam bait Allah yang kudus di Yerusalem. Itu sebabnya mereka atau Yeremia berkeyakinan Tuhan adalah benteng yang tak tergoyahkan. Kalau kita baca yang ke-12 itu, Tuhan tak
kami, ini menunjukkan bahwa Allah lah tempat terakhir, benteng terakhir kekuatan iman mereka untuk menghadapi ejekan, hinaan, cercaan para musuh. Dan kemudian dia meyakini Tuhan itu melindungi mereka dari bahaya. Hal itu kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Berarti Yeremia meyakini Tuhan itu melindungi dia dikala mengalami kesesakan. Bahkan Tuhan adalah kekuatan yang menolong dia dikala dia mengalami kesesakan, ejekan, dan hinaan. Inilah keyakinan Yeremia. Mengapa dia berharap ke Tuhan? Karena dia meyakini Tuhan melindungi dirinya, Tuhan melindungi umatnya dari mara bahaya. Kemudian dia meyakini Tuhan selalu ada. Walau mereka menghadapi musuh, walau mereka menghadapi ketidakbaikan dalam pembuangan, dalam hukuman Allah, tetapi Yeremia meyakinkan umat Israel, Tuhan itu ada di antara mereka, sehingga Tuhan tidak jauh dari mereka. Tuhan besertanya untuk menolong, melindungi dari mara bahaya. Lalu kemudian Yeremia yakin Tuhan menjadi perlindungan dalam kekekalan. Kalau kita baca nanti Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jadi Allah itulah tempat perlindungan yang terpercaya. Tuhan itulah tempat perlindungan yang kekal. Kalaupun ada tuh kubu perlindungan di bumi ini, misalnya kalau ada perang kan ada benteng. Lalu ketika semua sudah hancur, mereka bersembunyi di benteng itu, mereka aman. Misalnya tembok Yerusalem. Ketika banyak bangsa mau menghancurkan tembok Yerusalem, tidak bisa. Karena tembok Yerusalem itu terbuat dari batu-batu yang bagus, yang indah. Kalaupun mereka terkepung di tembok Yerusalem itu, mereka tidak akan mati. Karena di bawah tembok itu ada sumber air yang akan memberi mereka kehidupan. Sehingga musuh-musuh baik Israel sejak dari dulu sampai sekarang, tembok Israel itu tidak ada yang mampu menembusnya. Nah, itulah keyakinan Yeremia, bahwa ketika Tuhan menjadi tempat perlindungan yang kekal, tempat perlindungan yang sementara dari dunia ini mengalahkan tempat perlindungan yang kekal itu, karena Allah lah tempat kubu pertahanan Yeremia. Itulah makanya Yeremia berharap bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kekal. Yang kedua, apa yang Yeremia harapkan dari Tuhan? Yeremia berharap Tuhanlah sumber kesembuhan dan keselamatan. Tuhan sebagai sumber kesembuhan berarti ada harapan, tidak hanya menyembuhkan fisik, tetapi menyembuhkan rohani dan menyembuhkan emosional. Kalau kita baca nanti Mazmur 147 ayat ketiga, dikatakan begini, Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Itu berarti bahwa Tuhan menyembuhkan fisik, betul. Tuhan memiliki kuasa menyembuhkan penyakit, baik melalui mukjizat ataupun melalui medis. Bahkan dalam cerita-cerita Alkitab banyak orang yang sakit secara fisik disembuhkan. Lalu menyembuhkan secara emosional. Tuhan dapat menyembuhkan hati yang hancur, patah hati, yang kecewa, yang mengalami tekanan batin, luka batin. Itu secara emosional Tuhan sembuhkan. Lalu kesembuhan rohani, Tuhan mengampuni dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan sebagai penyembuh menyembuhkan kita secara totalitas, menyembuhkan fisik yang sakit secara fisik, menyembuhkan emosional yang luka batin, luka kecewa,
atau patah hati disembuhkan, lalu secara rohani dosa kita diampuni dan dipulihkan hubungan dengan Allah. Inilah sumber kesembuhan sejati. Dunia ini hanya mampu memberikan kesembuhan fisik dengan berobat ke dokter atau mengemakan ramuan-ramuan alami kita sembuh. Tapi belum tentu kekecewaan kita, patah hati kita, atau sakit hati kita disembuhkan oleh obat. Atau dengan makan obat dosa kita diampuni. Belum ada kemampuan obat menyembuhkan atau memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menjadi sumber kesembuhan kita, Tuhan tidak hanya menyembuhkan fisik, tetapi Dia menyembuhkan kita secara emosional dan menyembuhkan kita secara rohani. Lalu bagian yang kedua ialah Tuhan sebagai sumber keselamatan. Keselamatan dunia ini tidak mampu menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Tidak ada kemampuan kita, baik melalui amal kebaikan, melalui ibadah, melalui bacaan kita terhadap kitab suci, atau melalui tindakan kita untuk bisa masuk ke kehidupan yang kekal. Tidak ada, tidak bisa. Tetapi kehidupan yang kekal itu hanyalah anugerah yang didapat melalui iman percaya. Engkau diselamatkan hanya oleh karena iman, bukan karena kebaikan. Kalau kebaikan nanti ditimbang, berapa kebaikan kita dengan kejahatan kita, mungkin ini kejahatan, ini kebaikan, nanti jadi begini. Kebaikan kita tidak mampu mengangkat kita kepada kehidupan yang kekal. Atau kalau ditimbang rajin beribadah dengan tidak beribadah, mungkin timbangannya juga begini. Gak mampu mengangkat kita, mendongkrak kita masuk ke kehidupan yang kekal. Atau mungkin dengan membaca kitab suci, mungkin begini juga. Lebih lamanya kita tidak baca kitab suci daripada membaca kitab suci. Tidak bisa masuk ke kehidupan yang kekal. Tetapi karena percaya kepada Yesus, kendati kita tidak banyak beramal, kendati kita tidak banyak beribadah, kendati kita tidak banyak baca kitab suci, tetapi karena iman kita beroleh kehidupan yang kekal. Jadi sumber keselamatan itu hanya ada pada Allah. Itu maka Yeremia menyatakan engkaulah sumber keselamatan. Kalau kita baca nanti Kisah Para Rasul 4 ayat 12 disebut di sana begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus, hanya percaya dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Itu sebab Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Satu-satunya jalan keselamatan menuju kehidupan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Ini yang kedua dari bagian pengharapan dari Yeremia kepada Tuhan. Dia berharap Tuhan sumber kesembuhan dan dia berharap Tuhan sumber keselamatan. Yang ketiga, apa yang diharapkan Yeremia dari Tuhan? Yang ketiga ialah Tuhan pembela terhadap penghinaan yang dia alami. Kalau kita baca ayat ke-15 dikatakan begini, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di mana firman Tuhan itu? Biarlah itu terjadi. Aku sendiri tidak pernah mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari malapetaka. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya nyata di hadapan matamu. Itu artinya Yeremia mengharap Tuhan yang membela dia, bahkan membalas ejekan musuh-musuhnya kepada dia. Jadi Yeremia mengalami penghinaan dan penganiayaan, tetapi dia tidak mau membela dirinya. Dia tidak mau menunjukkan dirinya yang paling benar, sehingga dia mau melawan musuh-musuhnya. Tidak. Tetapi dia membela melalui Tuhan. Tuhan membela orang-orang yang dihina karena kebenaran. Yeremia sebagai nabi Tuhan, maka Tuhan
membela Yeremia. Sehingga kalau kita baca nanti Mazmur 37 ayat 5 dan 6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi Tuhan yang membela kita. Jadi Tuhan akan mengangkat kebenaran kita, dan bahkan dikatakan di sini mengangkat hakmu seperti siang. Berarti terang benderang orang benar itu dinyatakan dibela oleh Tuhan. Maka Yeremia tidak mau balas dendam. Kalaupun ada orang menyakitinya, dia terima dengan tulus hati. Tapi kita manusia sekarang sedikit disakit hati atau dikecewakan, kita langsung ingin balas dendam, ingin menyakitinya lagi. Itu sama seperti kalau kita membalas dendam ketika ada orang yang menyakiti kita, sama seperti ilustrasi ular itu ya. Dia lewat, ular ini lewat, lalu kena luka oleh gergaji. Lalu dia emosi. Ular ini lalu melilit gergaji ini kuat-kuat, ingin balas dendam kepada gergaji itu, supaya gergaji itu mati, supaya gergaji itu binasa. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia semakin menguatkan diri menghimpit gergaji itu, darahnya makin bercucuran. Bahkan akhirnya ular itu mati. Bukan gergaji itu yang mati, tetapi dia yang mati. Jadi kalau ada orang sakit hati, menyebut kita sakit hati, jangan balas dendam supaya dia mati juga, supaya sakit hati dia. Itu akan membuat kita yang mati, bukan orang yang menyakiti kita mati. Kita yang lebih dulu mati. Jadi kalaupun kita misalnya di bermedia sosial, ada orang seolah-olah mengejek kita, seolah-olah menghina kita, abaikan saja. Jangan jawab di media sosial. Nanti kalau kita jawab, makin banyak lagi nanti jawaban berjawab-jawab. Bukannya kita semakin sembuh, tapi kita semakin sakit. Atau abaikan. Setiap ada misalnya ular itu ketika dia terkena gergaji, ya diabaikannya, dia pergi. Pasti nanti disembuhkan sendiri lukanya. Kita pun begitu. Kalau ada orang menghina kita, baik secara langsung atau tidak langsung dari media sosial atau dari kabar burung, abaikan saja. Supaya apa? Kita sehat, tidak mati sendiri. Biarkan itu seperti anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu yang kita lihat. Bagian yang ketiga dari pengharapan Yeremia kepada Tuhan, dia meminta Tuhan membela dirinya, dan dia tidak mau membela diri, tidak mau menyatakan kebenaran sendiri, tetapi dia yakin Tuhan membela orang yang dihina karena kebenaran. Lalu Tuhan mempermalukan orang yang menghina umatnya. Yeremia yakin bahwa Tuhan akan mempermalukan orang yang menghina umatnya. Kalau kita baca Yesaya 54 ayat 17, dikatakan begini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Ini yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran mereka datang daripadaku. Demikian firman Tuhan. Jadi orang yang mereka-rekakan kejahatan kepada hamba Tuhan, orang yang mereka-rekakan kejahatan, kematian atau kerusakan kepada kita yang percaya kepadanya, Tuhan akan menghina umatnya. Ingat kasus Haman, dia mencoba membuat perangkap supaya Mordekhai mati, digantung. Yang tergantung siapa? Haman, bukan Mordekhai. Jadi dia membuat gantungan untuk Mordekhai, dan akhirnya dia yang digantung oleh tangannya sendiri, buatan tangannya sendiri. Hati-hati, siapa yang menghina orang percaya, Tuhan akan permalukan dengan cara Tuhan. Nuh ketika membangun bahtera, orang mengejek dia, ngapain membuat bahtera, belum ada laut di sini.
Akhirnya apa yang terjadi? Setiap orang yang menghinamu mati ditelan air bah. Jadi itu yang kita lihat, bahwa Tuhan mempermalukan orang yang menghina umatnya. Itu membuat Yeremia yakin Tuhanlah yang membela dirinya ketika menghadapi hinaan. Yang terakhir, apa yang Yeremia harapkan dari Tuhan? Tuhan akan membelanya dan membalas orang-orang fasik. Kalau kita baca nanti ayat 17-18, dia berkata, janganlah engkau menjadi kengerian bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku mendapat malu, tapi janganlah aku dipermalukan. Biarlah mereka ketakutan, tetapi janganlah aku dibuat takut. Datangkanlah hari malapetaka atas mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Ini yang kita lihat, bahwa Yeremia berharap Tuhan membela dan membinasakan orang-orang yang mempermalukannya. Yang terakhir, apa yang kita renungkan dari Minggu Septuagesima hari ini? Yang pertama, jadikanlah Tuhan sebagai sumber pengharapan sejati. Dunia ini tidaklah tempat pengharapan yang sejati, tapi hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Yang kedua, percayalah Tuhan yang akan proses kesembuhan dan keselamatan kita. Jika kita ada kesembuhan, maka itu Tuhan yang proses. Jika kita sedang dalam keselamatan, itu Tuhan yang proses. Jangan percaya kepada kesembuhan dunia atau keselamatan yang semu dari dunia ini. Tuhanlah sumber keselamatan dan sumber kesembuhan kita. Yang ketiga, setialah saat diperhadapkan dengan tantangan dan ejekan. Jadi ketika kita diejek, dipermalukan, setialah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan mempermalukan orang yang mengejek orang percaya. Tuhan yang akan membela orang yang percaya kepadanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, berserahlah kepada Tuhan sebagai pembela kita. Pembela di dunia ini bisa mengecewakan, tetapi Tuhan adalah pembela yang agung. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan membela kita sampai tuntas, dan kita akan dimuliakannya bersama Kristus yang bangkit dan dipermuliakan. Karena Tuhan menolong kita mengerti, memahami bahwa Tuhan adalah pengharapan kita kini sepanjang masa. Amin. Terima kasih Bapak atas sabda Tuhan yang kami dengar pada Minggu Septuagesima hari ini. Kami diajak untuk berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan sejati kami. Engkaulah sumber kesembuhan dan keselamatan kami. Bahkan Engkaulah yang akan membela kami, yang akan menolong kami saat menghadapi masa kesesakan, menghadapi musuh kami, sehingga kami tidak dipermalukan, tetapi Tuhan akan permalukan mereka yang berniat jahat kepada orang percaya. Mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi sambil menentukan persembahan.